Kita punya sifat ini di dalam diri kita. Benang yang hampir tidak terlihat menghubungkan lebih dari 17.000 pulau menjadi satu kesatuan yang bernapas. Ini adalah karakter yang terbentuk bukan dari pernyataan besar, tapi dari interaksi sehari-hari yang tenang, yang mendefinisikan kita sebagai sebuah bangsa. Coba pikirkan ini, Indonesia rumah bagi lebih dari 700 bahasa, bukti keragaman mendalam yang bisa saja memecah belah. Namun, rasa identitas bersama tetap ada. Semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekadar slogan politik. Ia kenyataan yang dijalani, dipraktikkan tiap hari, di pasar, di kantor, di jalanan. Di seluruh Nusantara yang luas, sering mengejutkan mereka dari masyarakat yang lebih homogen. Yang memikat bukan hanya kuil megah atau pantai perawan, melainkan tekstur tatanan sosial kita. Gotong royong sulit diterjemahkan sederhana. Ini tentang saling bantu dan kerja komunal. Pilar utama masyarakat Indonesia. Beban hidup memang untuk dibagi, sukacita pun untuk dibagi. Ini bukan amal, bukan pula transaksional. Upaya kolektif yang spontan, didorong tanggung jawab bersama dan rasa memiliki. Ada keluarga membangun rumah, tetangga datang tanpa diminta, alat di tangan, membantu pasang pondasi, mengangkat atap. Setelah badai, jalur bersama harus dibersihkan. Orang-orang muncul, bekerja sampai selesai, berbagi makanan, berbagi tawa. Mobil kempis di jalan, dalam menit orang asing singgah. Bukan demi bayaran, hanya karena ada yang butuh. Jeda, ramah tamah, kehangatan, keramahan yang tulus. Ciri paling terasa dari orang Indonesia. Lebih dari sekadar sapaan sopan, terwujud sebagai rasa ingin tahu yang tulus dan undangan hati terbuka pada orang asing. Pelancong tersesat, bukan hanya diberi arah, sering diantar sampai tujuan, bahkan disilakan mampir minum teh atau santap kecil. Pepatah Sunda, Semah Hadeka Semah, bersikap baik dan ramah pada tamu, agar tamu merasa aman, dihormati, dan sungguh diperhatikan. Obrolan singkat bisa jadi tukar cerita, tawa, momen kemanusiaan bersama. Bagi yang menjunjung jarak personal, keterbukaan ini mengejutkan. Di sini, orang baru adalah calon sahabat. Setiap interaksi kesempatan memberi kebaikan. Lebih dari sopan santun, falsafah hidup yang memperkaya pemberi dan penerima. Rasa hormat pada adat membentuk hidup jutaan orang. Adat berjalan bersama hukum formal dan ajaran agama, mengatur pernikahan, hak waris, praktik pertanian, etika sosial, aturan hidup yang diwariskan lewat cerita, ritual, praktik komunal. Di Minangkabau, Sumatera, simbol dan makna yang dalam. Di Bali, sakral dan meriah berpadu. Bukan sekadar pesta, memperkuat keluarga, menghormati leluhur, menempatkan peran pasangan. Di kota modern pun, adat tetap dirangkul. Pepatah Jawa, Mikul Duwur, Mendhem Jero, menjunjung kehormatan orang tua. Profesional berpendidikan tinggi tetap merawat ritual tradisi. Perpaduan modern dan kuno, ciri khas Indonesia. Maju tanpa memutus ikatan masa lalu, menjaga kearifan untuk masa depan. Jeda, bagian 5, indahnya berbagi, saat yang sedikit jadi berkah. Rela berbagi, etika sosial yang dalam. Kadang terasa aneh jika dilihat semata dari sisi ekonomi. Kesiapan berbagi apapun yang ada, sekecil apapun untuk keluarga, tetangga, bahkan orang yang belum dikenal. Budaya oleh-oleh pulang membawa, meski singkat perginya. Masak istimewa, kirim sepiring ke tetangga kiri dan ke kanan. Bukan mengharap balasan, tanda kebaikan dan kebersamaan. Peribahasa, ada gula, ada semut. Kelimpahan kecil mengundang kebersamaan. Naluri berbagi membentuk jaring pengaman. Tak ada yang dibiarkan jatuh terlalu jauh. Saat sulit, bantuan makanan atau uang datang bukan utang, melainkan tanggung jawab bersama. Bagi sebagian orang luar, spontanitas memberi terasa tak biasa. Di sini, itu hal normal. Kekayaan sejati bukan pada yang disimpan, pada yang rela diberikan. Jeda, agama di Indonesia bukan sekadar ajaran di rumah ibadah. Ia pengalaman nyata meresap ke segala aspek hidup. Terdengar dalam ucapan, Insya Allah, syukurlah. Terlihat saat orang berhenti salat di tengah kesibukan, warung pun jeda sejenak. Ada penghormatan tak terucapkan dari masyarakat. Tuhan tidak pernah tidur, rasa diawasi dan dibimbing. Dorongan etis, jujur, welas asih, rendah hati terlihat dalam bisnis dan keseharian. Komunitas agama jadi jaringan dukungan spiritual, materi, emosional. Mal sediakan ruang salat, doa di awal rapat, sakral dan duniawi tak dipisah. Praktik iman bukan pamer, mencari makna, bimbingan, ketenangan. Pengingat akan dunia melampaui materi, membentuk masyarakat yang pada intinya sangat spiritual. Jeda, ada gesekan, namun yang mengejutkan adalah tingginya toleransi harian. Hidup berdampingan damai di tingkat masyarakat. Bukan toleransi pasif, melainkan harmoni aktif yang disepakati.
Praktik Bhinneka Tunggal Ika bersatu dalam perbedaan dalam bentuk paling nyata. Di banyak kota, masjid dan gereja berdampingan, jemaatnya rukun. Saat Natal, Banser kerap membantu pengamanan gereja. Saat Lebaran, tetangga Kristen berkunjung merayakan bersama. Lain lubuk lain ikannya. Terima perbedaan adat tiap komunitas. Belanja di pasar hingga anak bermain, sebagian besar tak terpengaruh perbedaan. Bagi pengunjung, pluralisme ini membuka mata dan menginspirasi. Bukti tenang namun kuat, Indonesia menenun kain sosial utuh dari benang berbeda. Hasilnya, masyarakat yang sebagian besar sangat inklusif. Bangsa ini punya daya adaptasi luar biasa, mampu membungkuk tanpa patah. Disebut luwes, lentur saat perubahan datang. Menavigasi arus budaya, gejolak politik, dan kuasa alam. Menyerap pengaruh asing, mengadopsi teknologi seraya menjahitnya pada tradisi. Ponsel dan media sosial dipakai untuk gerak komunitas. Menghidupkan kriya tradisi dijual online. Resep turun-temurun, bayar digital, promosi di Instagram. Pepatah, seperti air di daun talas, namun kita justru menyerap, tetap diri sendiri. Di lingkar api, adaptasi cepat adalah soal bertahan hidup. Komunitas bangkit, mata pencaharian dicipta ulang, hidup berjalan lagi. Sektor informal gesit, lekas melihat peluang dan berputar haluan. Ritual kuno bersisian dengan aplikasi terbaru, gamelan bertaut pop. Maju tanpa membuang masa lalu. Sifat yang sering mengejutkan orang asing. Semangat gotong royong, keramahan yang meluluhkan, hormat pada tradisi, kedermawanan senyap, dan adaptabilitas mendalam. Bukan sekadar keunikan budaya, mereka pilar fondasi masyarakat. Arsitektur tak kasat mata yang menyangga kompleksitas bangsa ini. Nilai-nilai ini menumbuhkan empati, resiliensi, dan keterhubungan. Mencipta kain sosial kuat, perisai kala sulit, pemicu gerak akar rumput, sumber kebanggaan. Di dunia makin individualistik, model berpusat komunitas ini alternatif yang menguatkan. Kekuatan kita bukan pada kemandirian, melainkan pada saling ketergantungan. Ini warisan hidup, perlu dijaga di tengah modernisasi. Tantangan kita, meneruskan nilai ini, mempraktikkan dengan sengaja, mengajar generasi berikut. Kenakan dengan bangga, itulah diri kita. Jiwa kepulauan, denyut Indonesia.